Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Daliana berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur kembali marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa kembali melalui channel Daliana berbagi ini untuk kembali membahas terkait tanya jawab program sekolah penggerak. Kali ini sudah memasuki bagian ke-29. Berarti sebelumnya sudah ada bagian 1 sampai 28. Bagian 29 masih terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum prototype. Di bagian ini akan kita bahas pertanyaan nomor 196 sampai 201 terkait dengan mata pelajaran keterampilan TIK dan modul untuk SLB. Bagaimana pertanyaan dan jawabannya akan saya bagikan melalui share screen yang ada di program sekolah penggerak. Dan lagi nomor 196 sampai 196 sampai 201. Bagaimana pertanyaan nomor 196? Yaitu mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? Jawabannya, untuk SD keterampilan sudah terwadai dalam mata pelajaran seni dan prakarya. Jadi di SD itu pelajaran keterampilan itu tidak tersendiri tapi sudah terwadai pada mata pelajaran seni dan prakarya. Jelas ya? Mengapa mata pelajaran keterampilan memiliki porsi lebih besar di antara mata pelajaran lainnya? Tentu ini bukan di SD tapi di SMP ke atasnya. Mapel keterampilan ini terutama di anak berkebutuhan di SLB. Jadi saya ulangi, mengapa mapel keterampilan memiliki porsi paling besar di antara mapel lain pada sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Karena mapel keterampilan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus memiliki porsi paling besar karena harapannya pendidikan untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus tadi itu untuk siap bekerja dan mampu berwirausaha. Terlebih capaian pembelajaran mapel atau mata pelajaran itu berdasarkan pada SK 3PD, yaitu standar kompetensi kerja yang dapat diandalkan, yaitu yang setara dengan SKKNI. Ya. Apakah di SLB juga diajarkan mapel TIK? Mapel TIK termasuk rumpun atau kelompok mata pelajaran keterampilan. Jadi mapel di SLB apakah diajarkan mapel TIK tersendiri? Nah, di sini dikatakan bahwa mapel TIK itu termasuk rumpun atau kelompok mata pelajaran keterampilan. Mengapa pembelajaran paradigma baru ini ABK hanya boleh memilih satu jenis keterampilan? Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang dapat memilih dua jenis keterampilan. Pemilihan satu jenis keterampilan, jadi kalau di kurikulum prototype atau pembelajaran paradigma baru ini
siswa ABK itu hanya dibolehkan memilih satu jenis keterampilan. Tujuannya agar anak berkebutuhan khusus lebih fokus satu keterampilan secara utuh sehingga siap bekerja. Pemfokusan satu jenis keterampilan praktis di kelas 8. Sedangkan saat di kelas 7, siswa dapat memilih 2 jenis keterampilan dari 20 jenis keterampilan yang ada. Jadi untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus di SLB, itu ketika di kelas 7 SMP ya, itu boleh memilih 2 jenis dari 20 jenis yang ada. Tetapi setelah kelas 8, dia hanya dibolehkan memilih satu jenis keterampilan agar lebih fokus dan ketika lulus langsung bisa bekerja. Jelas ya? Nomor 200, bagaimana penyusunan ATP di SLB? ATP itu alur tujuan pembelajaran. Apakah sama dengan di sekolah yang bukan SLB? Jawabannya, prinsip penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran, itu sama dengan sekolah reguler, sama dengan sekolah yang bukan SLB. Pembedanya adalah untuk anak dengan hambatan intelektual, anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan intelektual, ATP yang diturunkan dari CP pendidikan khusus berlaku untuk semua ketunaan. Sehingga tujuan pembelajaran yang disusun sama dengan pembeda pada pendekatan yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik ketunaan. Nomor 201, bagaimana modul di SLB? Satuan pendidikan dapat memilih pendekatan tematik maupun mata pelajaran dalam pengembangannya. Selain itu, di satuan pendidikan dapat memilih tema-tema yang kontekstual. Tidak jawab pertanyaan modul ini. Jadi modul, bagaimana modul belajar di SLB? Jadi modulnya nanti SLB itu bisa memilih pendekatan tematik atau pendekatan mata pelajaran. Jadi selain itu satuan pendidikan dapat memilih tema-tema yang kontekstual. Insya Allah di SLB juga disediakan ya modul itu ya. Nah kiranya untuk bagian 29 cukup sampai di nomor 201. Insya Allah untuk nomor 202 dan seterusnya akan kita bahas di bagian ke-30. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada hal yang dirasakan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.